Jurnalis Kompas TV, Gracia Adur akan langsung mengulasnya untuk Anda pagi ini. Gracia, jadi apa saja insentif yang akan diberikan dan sedang digodok saat ini oleh pemerintah di sektor hulu migas? Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasfrin mengatakan bahwa pencapaian target produksi minyak 1 juta barel per hari, kemudian gas dengan 12 juta standar kaki kubik per hari pada tahun 2030 ini memang agak sulit untuk dilakukan apalagi di tengah pandemi COVID-19. Maka ada upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang paling pertama adalah upaya eksplorasi dengan pemberian insentif. Ini tujuannya agar ada investor yang masuk. Caranya bagaimana? Yakni pemberian sejumlah insentif ini diperuntukkan bagi kontrak existing dengan skema kontrak bagi hasil yang didasarkan karakteristik pada area kerja. Ada beberapa jenis insentif yang tercatat pada Pertamina Hulu Mahakam, salah satunya adalah insentif pajak penghasilan, kemudian yang kedua perpanjangan PSC atau Production Sharing Contract Cost Recovery di sejumlah blok migas, serta adanya terbuka kemungkinan kontraktor migas yang dapat memilih jenis kontrak gross split atau cost recovery. Ada beberapa alasan mengapa pemerintah melakukan pemberian insentif ini. Kalau dari riset tahun 2015 hingga tahun 2020 ini terjadi penurunan produksi minyak, gas, dan bumi di lapangan migas. Kemudian target investasi yang masih belum tercapai, serta adanya tuntutan transisi energi yang memaksa industri hulu migas harus menurunkan emisi karbon. Yang terakhir adanya sektor pendanaan yang harus selektif dalam proyeksi migas. Dari beberapa fakta yang terjadi saat ini dapat mengancam ketahanan energi nasional, apalagi saat ini produksi gas, kemudian kebutuhan energi yang tidak seimbang. Nah, untuk lebih lengkapnya saudara, kita dengar pernyataan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasfrin. Pemerintah juga terus berusaha meningkatkan investasi migas, antara lain melalui perbaikan terms dan conditions yang baru yang lebih menarik, melakukan perbaikan regulasi yang memudahkan untuk berinvestasi. Dengan telah menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja dan membentuk Kementerian Investasi, pemerintah berupaya untuk dapat meningkatkan daya tarik investasi Indonesia, sehingga diharapkan foreign direct investment dapat lebih banyak lagi masuk ke Indonesia. Pemberian insentif yang diberikan oleh pemerintah ini tentunya mendapat dukungan dari berbagai pihak, salah satunya dari Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara yang menekankan bahwa pentingnya pengembangan usaha khususnya di industri hulu migas dengan cara penurunan emisi karbon. Kalau dari sisi kebijakan fiskal sendiri, pemerintah sudah mengeluarkan insentif perpajakan yang sebelumnya 22% ini turun menjadi 20%. Kemudian saat ini Kementerian Keuangan juga sedang mendiskusikan draft regulasi soal penanganan pajak karbon di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dan selain itu ada pula dukungan datang dari Kepala SKK Migas Dwi Sucipto yang mengatakan bahwa pemberian insentif ini dapat meningkatkan daya saing investasi dan iklim investasi di hulu migas untuk menjadi lebih menarik. Paskalis. Jadi insentif yang baik ini tentunya akan berdampak juga nanti untuk penerimaan negara dari sektor hulu migas. Terima kasih banyak Gracia Adur sudah mengulas pagi ini dari kawasan Jakarta.